Pemasangan susu pelet pada tubuh Tante Lisa pun selesai bersamaan dengan desak nafas malam itu. Mbah Darman tampak kelelahan. Begitu juga Tante Lisa. Tante Lisa merasakan kalau tubuhnya agak pegal-pegal. Tapi ada satu sensasi yang ia rasakan. Ia merasakan kenikmatan yang luar biasa, yang baru kali ini ia rasakan. Itu juga bagian dari efek ilmu pengasihan yang Mbah Darman pakai. Tante Lisa kemudian memberikan amplop yang berisi sejumlah uang sebagai mahar pemasangan susu pelet pada tubuhnya. Mbah Darman juga mengatakan dan berjanji kepada Tante Lisa kalau dia akan membantunya sepenuh hati agar masalah Tante Lisa cepat selesai dan keinginannya pun tercapai. Itu yang dikatakan oleh Mbah Darman dalam meyakinkan Tante Lisa. Tante Lisa jadi tambah yakin keinginannya akan segera terwujud. Tante Lisa kemudian berpamitan pulang kepada Mbah Darman. Ia pergi melangkah meninggalkan Mbah Darman yang masih tampak kelelahan. Dengan mengendari mobil sedannya, Tante Lisa kemudian meninggalkan rumah Mbah Darman. Dalam hati ada kekaguman kepada Mbah Darman. Baru kali ini, ia mendapati pengalaman yang luar biasa dari pengalamannya yang dahulu-dahulu. Malam berikutnya Mbah Darman tampak duduk bersila di depan ubur rambai dan tampak kemenyannya terbakar di tempat prakteknya. Mbah Darman sedang melakukan ritual untuk membantu Tante Lisa, mempengaruhi suami Tante Lisa agar kembali sayang dan lebih perhatian padanya. Asap tipis dari dupat kemenyan yang terbakar mulai terbang memenuhi ruangan Mbah Darman. Di sisi lain, Pak Joko yang baru pulang mendapat istrinya yang ketiga, yaitu Tante Lisa yang tengah tertidur di sofa ruang TV. Malam itu tampak berbeda. Pak Joko melihat Tante Lisa yang tampak begitu cantik dan seksi melebihi biasanya. Tubuh Tante Lisa lebih terlihat begitu aduhai, padat dan kencang. Pak Joko tiba-tiba ingin berduaan dengan Tante Lisa, istrinya. Pak Joko kemudian membangunkan Tante Lisa dan segera ia pun membopong tubuh Tante Lisa masuk ke dalam kamarnya. Di dalam kamar mewahnya itu, laki-laki Pak Joko dibuat takjub dan bergairah melihat Tante Lisa yang tampil begitu cantik dan seksi dengan baju tidurnya yang tipis. Rupanya efek dari susu pelet yang terpasang di tubuh Tante Lisa langsung bekerja dan membuahkan hasil. Dengan terbukti, Pak Joko yang kini mulai lebih tertarik pada Tante Lisa di malam itu. Keesokan paginya, saat Tante Lisa terbangun dari tidurnya, ia melihat Pak Joko yang masih tertidur di sampingnya. Tante Lisa yakin kalau susu peletnya bekerja dengan baik, dan ia yakin sebentar lagi Pak Joko akan bertekuk lutut padanya. Dengan senyum tipis, ia mulai yakin dan percaya apa yang diingininya semua akan terwujud. Hari-hari pun berganti. Kini Tante Lisa lebih dimanjakan oleh Pak Joko daripada istri-istri yang lain, termasuk istri yang keempat yang paling muda. Pak Joko selalu memberikan barang-barang mewah yang diingini oleh Tante Lisa, dari mulai pakaian, perhiasan, dan lain sebagainya. Kini semakin banyak yang didapatkan oleh Tante Lisa dari suaminya itu. Kini, Pak Joko benar-benar bertekuk lutut di hadapan Tante Lisa. Beberapa kali Tante Lisa kembali datang ke rumah Mbah Darman untuk mengucapkan rasa terima kasih dan memberikan sejumlah uang sebagai rasa terima kasihnya pada Mbah Darman, karena suaminya kini sudah lebih memperhatikannya. Pak Joko sendiri selalu memberikan uang yang lebih kepada Tante Lisa. Kini, semua apa yang diinginkan Tante Lisa telah terwujud. Di dalam hidupnya semua berubah drastis dengan cepat. Sudah 4 tahun ini Mbah Darman membuka praktek perdukunannya. Dan selama itu pula sudah banyak korban-korban pencabulan yang ia lakukan kepada para pasiennya perempuan. Mereka semua tanpa sadar
sudah terperdaya oleh ritual pemasangan susu yang dilakukan oleh Mbak Darman. Sebenarnya sudah ada beberapa perempuan korban dari pencabulan Mbak Darman yang merasa dirugikan oleh praktek dari Mbak Darman. Namun, beberapa kali juga jika mereka dipertemukan dengan Mbak Darman untuk memastikan kebenaran apa yang mereka alami, selalu saja mereka tak bisa mengatakan apa yang telah mereka sampaikan dan alami. Mereka seperti terhipnotis dan tak bisa mengatakan apa yang sebenarnya terjadi dan dilakukan oleh Mbak Darman. Warga desa mulai curiga dan merasa resah dengan berita tentang Mbak Darman. Mereka juga ingin tahu apa sebenarnya ritual yang dilakukan oleh Mbak Darman. Apakah menyimpang dari agama dan norma masyarakat? Beberapa warga juga pernah melihat sering pasien-pasien yang datang malam itu adalah kebanyakan dari para perempuan. Pulangnya juga bisa tengah malam ataupun dini hari. Hingga hal itu semakin membuat kecurigaan dari para warga. Suatu malam, Mbah Darman kedatangan seorang wanita cantik yang masih muda. Wanita tersebut bernama Ratih dari desa sebelah. Saat itu Ratih datang ke rumah Mbah Darman untuk berkonsultasi dengan masalah yang tengah ia hadapi. Ratih menceritakan panjang lebar kisah dan permasalahan yang ia alami saat ini. Atas saran dari Mbah Darman, Ratih disuruh untuk mandi kembang untuk membuang sengkolo atau sial yang ada pada tubuh Ratih. Dasar otak Mbah Darman tidak bisa melihat yang bening-bening sedikit. Otak mesinnya pun langsung muncul. Seperti biasanya proses mandi kembang akan dilaksanakan pada tengah malam, sekitar jam 12 malam. Rupanya Ratih datang tak sendirian. Dia bersama satu orang temannya yang menunggunya di luar rumah. Sebut saja, teman Ratih itu bernama Anton. Anton hanya duduk-duduk di luar rumah saat itu. Malam pun mulai larut dan Anton tiba-tiba merasa ada yang janggal dan curiga dengan apa yang terjadi pada Ratih di dalam rumah Mbak Darman. Anton kemudian berniat mengintip pada sebuah kamar lewat jendela yang ia yakin itu adalah kamar yang digunakan untuk proses ritual pemasangan susu. Dan benar saja dugaan Anton saat itu. Ia melihat dari celah jendela yang terbuka sedikit. Anton melihat kejanggalan itu. Ia melihat Mbak Darman yang mulai meraba-raba tubuh Ratih dan mulai membuka jari yang dipakai Ratih dalam proses pemasangan susu. Karena merasa tidak beres, Anton pun bergegas pergi mencari bantuan kepada para warga desa. Dan tak lama kemudian ia bertemu dengan beberapa warga desa yang tengah mengeronda malam itu. Ia pun segera mengatakan apa yang ia lihat. Warga desa yang sudah merasa curiga dan resah karena ulah dari Mbak Darman, mereka segera menuju ke rumah Mbak Darman. Warga desa yang lain pun mulai berdatangan. Warga yang sudah geram segera mengepung rumah Mbak Darman dan segera mendobrak pintu rumah. Mereka segera mendobrak pintu kamar juga, pintu kamar praktek dari Mbak Darman. Dan benar saja, saat pintu kamar terbuka, terlihatlah Mbak Darman yang tengah asik menggagai pasiennya itu. Karena geram, para warga segera menyeret tubuh Mbak Darman. Dengan membabi buta, para warga menghajar tubuh Mbak Darman. Tanpa ampun, mereka menyerang Mbak Darman dari segala arah beramai-ramai. Meskipun Mbak Darman adalah seorang dukun, tapi dia juga tak kuasa melawan dari para warga yang berjumlah banyak itu. Tendangan dan pukulan serta hantaman benda-benda tumpul mendarat di tubuhnya. Hingga Mbak Darman pun bersimbah darah, mati seketika saat itu di dalam rumahnya sendiri.
Terima kasih sudah menonton video cerita bergambar ini. Klik subscribe untuk terus mendapatkan video-video cerita bergambar selanjutnya. Semangat berkarya.